Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Cek Bice, pemirsa Paul TV di mana berada. Dari Studio 2 kembali nyapa. Ini Paul TV memang punya kita. Program Halo Palembang setiap harinya tentunya hadir ke narasumber-narasumber yang luar biasa untuk pemirsa dengan tema-tema yang juga inspiratif dan juga bakal nunjukin informasi yang sangat bermanfaat ini. Di pagi ini, hari Senin pagi bersama Bang Cek Hagai. Dan tentunya aku Cek Susan, semangat pagi ya, kita mulai lagi di aktivitasnya di hari Senin ini. Tetap jago kesehatan. Kira-kira sudah sarapan apa pagi ini? Belum. Belum ya? Sarapannya kagak siang, kita undur biar sehat. Biar sehat ya, tapi tetap dengan asupan yang baik gizi yang bagus juga itu bisa menjaga mental kita. Iya, karena kesehatan itu bukan cuma kesehatan fisik ya, jadi walaupun di tengah asap yang mulai tebel lagi hari ini. Bingung juga ya. Agak susah juga tadi tuh, tapi tetap lah kita harus pakai masker, jaga kesehatan. Yang itu tadi salah satunya olahraga, mungkin pagi-pagi boleh. Harus mulai gerak. Tanaman, terus makannya mungkin makan roti, sandwich. Tanaman nyiram apa kira-kira? Nyiram tanah, biasa ya. Nah, ngomong-ngomong tentang mental, ini kita sudah hadir ini narasumber yang luar biasa, pakarnya mengenai mental health lah ya. Tidak sabar lagi saya. Tidak sabar lagi ya. Ini tema kita yang luar biasa. Ini mungkin sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Palembang ya. Mungkin juga di sosial media kita banyak temu ke kasus-kasus seperti ini. Baik yang sudah berumah tangga khususnya ini. Payo nonton nih, hari ini kita temanya luar biasa. Apa itu, Cek? Kesehatan mental dalam relationship, memahami, mencegah dan pulih dari trauma perselingkuhan. Wah, semangat ya ngomong itu ya. Jadi ini tema yang memang sangat relate dengan kejadian-kejadian sekarang dengan masyarakat yang ada di Kota Palembang, bahkan di seluruh Indonesia. Dan ini telah hadir para praktisi dan juga coach-coachnya, emang yang pakar di bidangnya ini. Udah ada bersama kita, ada Coach Lely Melasari atau Coach Ayi. Selamat pagi, Coach Ayi. Lain yang cerah kalau galak ngasih solusi dengan masalah tuh ya. Kayaknya lihat mukanya udah langsung dapat pencerahan. Iya. Sikap lagi ada siapa? Dan satu lagi ada Mbak Yuyun Yuliani, Coach Yuyun ini. Coach Yuyun. Praktisi mindfulness dan mental health. Selamat pagi, Coach Yuyun. Sudah sarapan sehat? Alhamdulillah. Berarti untuk mentalnya sudah stabil ya. Dari raut muka, senyum, bahkan dari suara pun lembut nih aneh. Emang sangat mengayomi nih. Nggak tahu masalah lebih besar. Karena udah biasa. Coach Ayi sama Coach Yuyun. Boleh perkenalkan dulu mungkin pemirsa tugasnya di mana, apa ada kantornya atau ada organisasinya, boleh dari Coach Ayi dulu. Oke, Assalamualaikum. Kita praktisi di mindfulness dan mental health untuk banyak case, biasanya untuk konseling ataupun coaching dan juga hipnoterapi. Kita sehari-harinya kita ada praktek di klinik di Angkatan 66 dan di Kenten Hijau. Coach Yuyun? Iya, kita praktisi yang memang sehari-hari berkecimpung dengan case-case seperti ini ya, perselingkuhan. Dan memang beberapa tahun terakhir yang datang ke klinik kami ini banyak case yang terkait perselingkuhan. Gitu, Cek. Jadi rasanya penting ya kalau kita sharing gitu ya sebagai praktisi, bagaimana sih perselingkuhan ini, fenomena perselingkuhan ini begitu marak, kemudian gimana antisipasinya supaya nggak sampai terjadi gitu. Dan kalau sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan ya gitu ya. Wow, inilah memang pakar-pakarnya nih, Cak Susan, nggak salah lagi ya. Enak kita bahas ini. Nah, tapi menarik, yang pertama mungkin kita bahas dulu definisi dari perselingkuhan ini dewe, karena ada banyak orang menganggap bahwa mungkin sampai ke titik tertentu baru disebut perselingkuhan. Apakah saling chatting di sosial media itu sudah termasuk perselingkuhan online atau enggak? Nah, menurut coach ini seperti apa kira-kira? Iya. Definisi dari perselingkuhan sendiri, Cehaga, Susan, itu kan bagaimana sebuah komitmen dilanggar. Nah, ini memang kalau udah bicaranya seperti apa bahasan atau batasan untuk dibilang perilaku itu sudah masuk ke selingkuh, itu memang ada banyak jenisnya. Salah satunya tadi kayak Cehaga bilang, itu memang ada perselingkuhan online yang memang dengan maraknya era digital,
kadang kita saling bertegur sapa, terus ada flirting gitu kan di sosial media. Itu sebenarnya udah bagian dari perselingkuhan seperti itu. Ketika itu udah melibatkan secara emosional. Dan bahkan tahapan yang paling mengerikan dari itu semua, dari setiap tahapan yang udah dilalui, misalkan dari perselingkuhan online, itu bisa jadi sampai ke perselingkuhan secara seksual seperti itu. Jadi riak story itu udah termasuk perselingkuhan belum kira-kira? Iya kan, awalnya react dulu, Love dulu ya. Love dulu story, sudah aku tutup bel akun itu ya. Kecium. Kalau yang sering datang, itu kita langsung ke yang Case-nya biasa ya. case-nya ya. Yang sering datang itu kebanyakan wanita atau laki-laki, mereka yang sudah berkeluarga atau gimana? Oke, jadi memang yang biasanya datang ke klinik itu rata-rata yang memang sudah pernikahan, perselingkuhan dalam hubungan pernikahan ya. Kalau yang beberapa banyak juga sih yang memang bukan hubungan pernikahan gitu ya, dan itu biasanya tapi dampaknya lebih kepada depresi, trust issue gitu ya, yang memang terdampak secara mental, dampak dari perselingkuhan si pacar. Tapi kalau keluarga justru lebih banyak ya yang memang ikatan pernikahan, karena memang dampaknya lebih meluas ke anak, ke keluarga, ke pekerjaan gitu ya. Jadi memang lebih banyak. Nah, apakah perempuan atau laki-laki yang banyak? Sebetulnya lebih banyak perempuan Yang mengadu ya? yang datang. Mereka sebagai korban atau pernah mengadu juga sebagai pelaku? Sebagai korban rata-rata ya, sebagai Pelaku korban. biasa udah ngaku emang yuk. Ada juga tapi. Ada juga. Nah, nanti kita bahas ini. Yang korbannya dulu kebanyakan. Iya. Kira-kira. Tapi ada juga yang memang datang bersama pasangannya, artinya sebuah apresiasi ya ketika sepasang ini sudah datang ke profesional, artinya memang dua-duanya sudah punya awareness nih. Oh, kita hubungannya nggak baik-baik saja, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, kita pulihkan trauma-traumanya gitu ya, dan akhirnya dua-duanya kita lakukan treatment gitu, dan itu biasanya yang efektif gitu. Yang lebih luar biasa efektif. itu. Karena berarti dua-duanya komitmen ya untuk Iya. berubah Mempertahankan ya. Betul. Nah mungkin sabar nanya. Masalah dia ikut sini. Kajal boleh tambah sejam lagi nggak? Boleh. Banyaknya soal kawan aku. Nah, mungkin Ya biar jangan banyak diam kan, tentang lanang ya kalau perselingkuhan. kita kan nanya juga kan. Iya. Nah, menurut Coach Ai ini, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya perselingkuhan? Apakah memang usia pernikahan yang udah sekian tahun biasanya, kebanyakan berapa tahun mereka udah menikah terjadi perselingkuhan itu? Oke, baik. Jadi kalau untuk perselingkuhan penyebabnya sendiri itu bisa kita kategorikan menjadi penyebab dari internalnya sendiri. Artinya si pelaku ini itu mempunyai isu dalam dirinya yang menyangkut mental health, karena kita yakini orang yang berselingkuh itu sebenarnya memang punya penyakit. Nah, ini bisa berkaitan dengan mungkin inner child-nya. Artinya mungkin contohnya ya, relate sekali misalkan seorang anak yang dibesarkan dalam pola kekerasan di dalam rumah, artinya orang tuanya kemudian mungkin broken home ya, terus nah itu bisa membawa atau mendirect perilaku di alam bawah sadarnya menjadi perilaku nyata, sehingga mendirect dia melakukan tindakan yang sama. Itu kayak automatically lah gitu ya, kita bilang tuh radar sensornya itu terekam di alam bawah sadarnya gitu loh. Jadi dari internal sendiri bisa menyebabkan perselingkuhan terjadi karena faktor inner child-nya. Nah yang kedua bisa juga karena di situasional, jadi kayak ada situasi yang membuat orang mendukung dan membenarkan perilaku itu bisa jadi. Dan yang ketiga tentu aja misalkan ada konflik yang memang di dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan, entah itu faktor ekonomi atau mungkin komunikasi yang buruk seperti itu. Iya, situasional juga penting ya kan. Makanya Bang Napi bilang kan terjadi Ada karena bukan karena ada niat kejahatan, tapi karena ada Peluang. ada peluang. Wah, gitu ya. Ada loka. Coach Yun, kalau kebanyakan yang datang itu apakah mereka pegawai atau apa? Karena mungkin faktor selalu sering bertemu atau gimana? Kayak gitu kalau untuk sehari-hari. Sebenarnya kalau prevalensi dari perselingkuhan itu luas ya, ya tidak harus selalu apakah hanya ibu rumah tangga saja atau swasta saja atau pemerintahan, itu luas ya. Namun ada satu pola ya,
yang memang ternyata di dunia kerja lebih rentan. Di dunia kerja perilaku perselingkuhan lebih rentan. Ya kalau kita secara awamnya gini ya, namanya di dunia kerja itu kan kita ketemu hal-hal yang menarik ya. Ketika ketemu partner kerja juga misalnya cantik, kan di dunia kerja pasti menampilkan yang terbaik dong ya gitu ya. Cantik, wangi, bersikapnya juga dengan sikap yang baik. Tapi kalau di rumah misalnya sebaliknya, dapat pasangan ya pakai daster, yang bisa itu faktor-faktor itu ada gitu ya. Namun pada prinsipnya perselingkuhan itu nggak ujuk-ujuk terjadi, nggak ujuk-ujuk langsung ya terjadi perselingkuhan. Biasanya itu adalah akumulasi dari permasalahan relation yang sebenarnya banyak dalam pola hubungan itu. Banyak unfinished problem yang nggak terselesaikan. Puncaknya adalah ledakannya berupa perilaku perselingkuhan. By the time lah ya kata waktu. Iya, tapi tidak sama partner gawe kemarin kan? Iya. Mas, ini contoh Itu. Jadi Coach Yun, kalau kan tadi Coach Ai ngomong ya karena dari awal mungkin kita tidak katik niat ya itu, tapi karena mungkin ada peluang terus adanya sehingga keluarlah niat bahwa persepsi bahwa membandingkan pasangan seperti ini kurang seperti itu. Nah tapi banyak juga terjadi kasus-kasus ibu rumah tangga pun bisa melakukan hal seperti itu. Nah bagaimana itu? Apa karena bosankah di rumah atau gimana gitu kalau lihatnya Coach Ai? Iya. Nah, tadi kan udah dibilang, ya, kadang-kadang perselingkuhan ini dimulai dari online, artinya dengan era digital sekarang, gampang akses untuk mengakses apapun. Nah, itu dengan ketidakadanya suatu pekerjaan yang mungkin daily activity, akhirnya kan scroll di IG gitu, atau melihat kehidupan orang lain, rumput tetangga kan selalu lebih hijau biasanya. Nah, itu menjadi kayak semacam trigger gitu ya, untuk akhirnya membenarkan. Dan jangan lupa kayak tadi saya bilang, faktor lingkungan juga, Jadi mungkin dia memilih lingkungan yang menggampangkan atau membenarkan perilaku soal perselingkuhan, sehingga nilai-nilai atau value itu yang kemudian dibenarkan juga oleh si pelaku ini. Dan ibu rumah tangga kan juga meskipun nggak kemana-mana, tapi pasti kan mungkin pergi arisan sama teman, seperti itu, emak-emak muda ya. Karena teknologi zaman sekarang ini membuat waktu dan juga tempat itu tidak jadi masalah lagi. Jadi tidak ada batas lagi. Kita bisa lihat orang di luar kota, di luar negeri bahkan ya kan. Kawan-kawan SMP, kawan SMA dulu masih pacak tejingo. Salah satunya reuni mungkin bisa menjadi faktor itu. Ada juga mungkin banyak pasien-pasien. Iya, banyak gitu. CLBK ya. CLBK. Iya. Karena pada ini gimana Coach? Pemicu-pemicu itu kan akan menjadi sebuah pen-trigger ketika memang tadi faktor internalnya sebenarnya kuat, faktor psikologis seseorang itu berpotensi selingkuh itu sebenarnya yang paling kuat, faktor yang paling kuat. Salah satunya adalah ketidakpuasan dalam hubungan ya, ketidakpuasan secara psikologis, secara afeksi, pemenuhan kasih sayang, juga seksual gitu ya, itu sangat berdampak. Contoh seperti ini, orang yang menikah dengan membawa isu traumatis pengasuhan misalnya ya, kemudian dia kan banyak kebutuhan psikologis dia di masa kecilnya misalnya yang memang tidak terpenuhi. Ketika menikah punya pasangan, secara refleks, secara autopilot dia akan menggantungkan kebutuhan yang dulu tidak dipenuhi itu kepada pasangannya. Jadi akan butuh perhatian yang lebih, perlindungan yang lebih, jadi dependen ya. Nah, kebetulan ketemu juga sama pasangan yang juga punya isu mental di masa lalu, traumatis, yang juga kebutuhan psikologisnya banyak tidak terpenuhi. Sama-sama saling menggantungkan kebutuhan yang tidak terpenuhinya. Nah, ini yang biasanya berdampak kepada fragile-nya ya, rapuhnya sebuah hubungan ketika memang mental dua individu itu nggak siap gitu. Berarti memang bimbingan pranikah itu sangat penting juga ya untuk menyiapkan diri. Dan intinya dari segmen pertama ini Cik Susan yang kita dapeti tidak bersyukur intinya ya. Lah ada pasangan. Iya, banyak koreksi diri, sama sadar diri. Emosi ya. Nah, Bang Cewek ini makin seru, jadi jangan kemana-mana. Segmen kedua bakal lebih seru lagi tentang perselingkuhan ini. Tetap di Halo Lembang.
Pemirsa, terima kasih masih di Halo Palembang. Kita masih membahas tentang cak mana sih kita mengatasi dari yang namanya korban perselingkuhan, mental health kita supaya tidak terganggu. Lagi tiba-tiba tinggal namu, jangan sampai karena tadi mental yang tadi apalagi seorang ibu itu harus menjadi ibu yang bahagia. Betul. Apapun kondisinya ya, Cek ya. Apapun kondisinya. Semangat ya, Cek. Semangat. Coach Yuyun, Coach Ayi. Ini tadi kita sengaja ini posting juga ke official Pal TV ini lumayan banyak followernya, hampir berapa juta ya? Iya, miliaran ya. Jadi kita ada pertanyaan apa tadi? Ada pertanyaan salah sih apa tadi pertanyaannya dari netizen ini tadi? Ini ada banyak nih kan pertanyaannya sebenarnya, coba kita pilih salah sih kita jinak dulu Coach untuk Coach Yuyun dan Coach Ayi. Nah, mana tadi? Nah, mau tanya dong bagaimana cara membalas sakit hati karena diselingkuhi. Dibalas ya. Dibalas. Coach Yuyun dulu lah, cak mana kira-kira Coach? Ya bisa dipahami ya, Cek, bahwa perselingkuhan itu secara emosional itu sesuatu yang nggak mudah ya. Itu luka batin yang dalam gitu ya, yang akan menimbulkan efek merasa marah yang sangat kuat, sekaligus ada perasaan rendah diri. Bahkan untuk menjadi seorang korban tuh perasaan rendah diri, kena mental gitu ya. Salah apa saya, kekurangan saya apa, sampai bisa menimbulkan tidak hanya marah tapi depresi gitu ya. Maka itu sangat wajar ya dialami reaksi awal. Namun kemudian apakah dengan membalas dendam? Karena banyak yang cara melampiaskan emosi, rasa marah, luka batinnya itu dengan balik melukai pasangannya, yaitu dengan cara selingkuh balik selingkuh juga. Itu sebenarnya tidak menyelesaikan, tidak menyembuhkan luka batinnya. Nambah masalah gitu ya. Dan bahkan ya kalau dalam teori forgiveness ya, teori forgiveness terapi, even ketika orang yang menyakiti kita tuh udah meninggal pun ya, sakit hati itu tidak akan pernah hilang. 7 turunan, pernah dengar gak istilah? Pokoknya sumpah 7 turunan gak akan aku maafin gitu ya. Memang seperti itu. Jadi balas dendam bukan cara untuk kita rilis dan pulih, tapi justru fokusnya adalah di pemulihan jiwanya gitu ya. Kalau sudah dalam kondisi yang aduh saya sudah nggak kuat lagi, saya udah nggak tahu lagi pulih, artinya datang ke profesional karena ada teknik-teknik bagaimana secara profesional membantu trauma ini bisa pulih gitu. Wow, nah ini menarik nih, ada teknik-teknik yang disediakan, mungkin bisa di-spill sedikit nih mungkin Coach Ayi ya, contoh aja, kita contoh misalnya Cek Susan lagi konsultasi nih ke klinik ya kan untuk masalah perselingkuhan. Kira-kira apa sih yang ketika pertama kali datang yang ditawarkan oleh klinik dari Coach Ayi misalnya? Baik. Cek, curhat Cek. Coach. Iya. Ini Coach. Oh iya. Aku diselingkuh, cuma baru tahu lah berapa tahun ini. Cak mana Coach kira-kira? Jadi kan biasanya orang yang datang ke klinik itu Cek Susan, Cek Hagai, kita akan tanya dulu nih dan kita lakukan assessment juga ya. Artinya kita minta dia untuk membuat list gitu, apakah sebuah pernikahan ini worth it untuk dipertahankan. Nah, dari list misalkan dia memutuskan untuk dia bertahan, otomatis kan tidak bisa bertahan itu dengan membawa luka batin yang kayak Coach Yuyun bilang. Artinya harus dipulihkan. Nah, pada saat proses pemulihan luka batin ini jangan sampai terpapar yang namanya victim mentality. Jadi kayak semua pasangan gitu ya, baik dari si korban maupun ya rata-rata si korban ya itu dan si pasangan juga itu membuat excuse ya. Jadi kayak misalnya pasangannya, saya berselingkuh karena saya tidak puas nih misal gitu ya, secara misalkan dari perlakuan pasangan atau mungkin cara untuk melayani seksual gitu. Terus yang di korban juga, saya juga merasa diselingkuhi itu adalah sebuah perbuatan yang saya nggak maafkan 7 keturunan misalkan luka batinnya. Prinsip, prinsip. Gitu ya. Nah, kalau dua-duanya mau bertahan, ini tidak bisa ada di fase untuk victim mentality, artinya betul-betul mental korban ya. Jadi harus ada kesadaran awareness, oke, saya mau bertahan nih, saya mau memperbaiki, berarti saya harus mengusahakan. Nah, mengusahakan ini artinya dengan bisa membuat reframe atau membuat dekonstruksi ulang nih mengenai value dalam pernikahan. Misalnya kita udah introspeksi, oke, saya kayaknya salahnya adalah saya tidak asertif atau tidak jelas menyampaikan apa yang saya mau. Jadi pasangan misalnya ngomong apa
apa saya iya aja, padahal nahan dalam nih gitu ya. Nah, dan karena pasangan juga nggak dapet temen partner komunikasi yang enak gitu, terus pasangan misalnya berselingkuh, berarti udah tahu nih, berarti di value yang harus diperbaiki adalah komunikasi gitu. Nah, jadi membangun lagi value kayak Coach Yuyun bilang, kayak sebuah organisasi harus jelas nih visi dan misinya. Nah, itu yang dibangun lagi. Gitu Namun loh. sebelum ke situ, itu Iya. kan sudah di tataran berpikir jernih bagaimana memperbaiki ya penyebab perselingkuhan ini. Tentu di awal kita akan membantu masalah psikologisnya dulu dong, luka batinnya. Nah, itu yang saya bilang ada teknik-teknik. Ya, kalau mau di-spill, yang pertama bagaimana kita membantu klien itu bisa acceptance, bisa menerima dulu gitu ya, menerima bahwa qadarullah ternyata ini yang terjadi dalam hidup saya, pasangan saya selingkuh. Karena penerimaan adalah tangga pertama sebuah kesembuhan. Setelah itu baru kita bantu setelah regulasi emosinya. Kemudian kalau dengan hipnoterapi lebih dalam lagi, karena kita akan lebih dibalik luka yang dialami saat ini, sebetulnya ada luka di masa kecil juga biasanya yang akar masalahnya. Kita gali sampai secara mental dia lebih luka batinnya terbasuh, terlukai. Setelah itu baru kita lakukan dekonstruksi tadi pernikahan. Bagaimana mau dibawa kemana nih pernikahan ini? Mau lanjut atau enggak? Kalau lanjut ya konsekuensinya ini. Ini kita lakukan coaching juga ya. Ini maka yang harus dilakukan ini kalau mau lanjut. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk lanjut, artinya pisah pun harus dalam keadaan baik-baik. Karena tidak memastikan klien kita itu apapun keputusannya lanjut atau pisah tidak ada luka batin. Semuanya baik-baik. Berarti dia harus pisah tuh harus tetap dalam keadaan acceptance ya. Betul. Karena itu yang paling susah nih, Susan, untuk menerima keadaan bahwa ini sudah terjadi. Ketika Betul, setiap kita kan pasti expect-nya adalah perfect family kan, pasti keluarga yang sempurna, yang baik, bahagia. Berarti Hagai kemarin sudah menerima Hagai ya? Oh, bukan. menerima orderan pakai. Iya, setelah menerima baru akan klien kita ini Forgiveness, mudah untuk bisa forgiveness. Karena untuk rilis emosi itu kan objektifnya adalah seseorang bisa minimal netral, optimalnya lagi bisa forgiveness dengan peristiwanya, dengan orangnya, dengan kejadiannya. Iya. Boleh Coach kasih apa ya istilahnya tuh motivasi lah ya untuk ibu-ibu, khususnya ibu rumah tangga ya, Coach Ai dan Coach Yuyun. Karena kebanyakan ibu-ibu rumah tangga ini dia sudah capek ngurus anak ya, sudah ya mungkin mereka yang diberi fasilitas sama suaminya ibu ART, tapi ada yang enggak tuh belum ngurus nyuci, belum nanti suami pulang harus melayani, tapi ternyata diselingkuhi juga, dan pada saat ketahuan yang disalahkan seorang istri karena tidak bisa menjaga dandan. Nah, itu bagaimana mengatasi hal-hal yang seperti itu? Kan kebanyakan seperti itu. Boleh Coach Ai dulu. Jadi kan memang bahasa cintanya orang beda-beda ya, makanya penting untuk di awal itu kita berkomunikasi dan mengenali ini arah rumah tangga kita seperti apa mau dibawa, terus kita punya pasangan nih kesukaannya seperti apa. Kalau memang bahasa cintanya adalah dilayani, ya berarti mungkin bisa dengan pakaian seadanya kita tadi di depan suami mau pergi kerja. Tapi kalau bahasa cintanya mungkin lebih ke kayak physical touch ya, artinya butuh sesuatu yang visual, yang cantik, ya janganlah pakai daster pas suami mau pergi kerja. Itu hal-hal yang simple. Jadi mengenali apa yang menjadi needs atau kebutuhan dari pasangan untuk bahasa cintanya. Nah, itu sih tips atau triknya. Kalau Cek Susan ini love language-nya Coach physical attack. Physical touch ya. Kayak gitu. Nah, Coach Yuyun, jadi ada juga beberapa teman ataupun kerabat lah yang bicara mengadu kalau ada suaminya ini Nggak apa-apa ngomong baik kalau ada yang memang suaminya ini bagaimana melihatnya Coach Yuyun ya, apakah harus dipertahankan atau tidak ya. Nah, memang benar-benar si suami sudah ketahuan selingkuh, tapi si suami ini malah apa ya, kalau kata kita bukannya minta maaf tapi malah bilang marah ya. Malah bilang kalau bahasa Palembang tuh takoan ya, cantiklah dia daripada kau memang. Kayak gitu, sampai seperti itu. Jadi si istri ini merasa aku nih seperti sampah di rumah ini, kayak gitu. Tapi ini memang terjadi ini Coach Yuyun ya dan Coach Ai. Jadi dia sudah dia merasa sudah
all in lah ya ke keluarga. Tapi ternyata seperti itu. Nah, apakah memang sudah tidak ada rasa cinta lagi dari suami ke istri itu, atau memang ya memang harus pisah kayak gitu? Oke. Masih bisa sembuh nggak ya seperti itu? Sebelum pisah atau enggak, mari kita pahami dulu secara psikologis seorang pelaku perselingkuhan ya. Sesungguhnya sebenarnya orang yang berselingkuh itu adalah orang yang terluka. Iya. Jadi kayak gini deh. Anak pelaku bullying biasanya dulunya juga adalah korban bullying, bener nggak? Bener. Ya. Jadi karena kecenderungan orang punya luka batin, punya belum selesai dengan dirinya gitu ya, akan cenderung melukai orang lain. Bener. Nah, sebenarnya selingkuh itu refleks dia atas luka batin yang dia alami, akhirnya melukai pasangannya. Nah, apakah kok sikapnya jadi emang cantiklah dia daripada kau gitu ya? Cantiklah kau, Cek. Itu sebenarnya juga bentuk perilaku ingin menunjukkan bahwa dia punya otoritas, dia punya gagah gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya deep talk dengan klien-klien saya yang memang pelaku perselingkuhan, saya tanya dengan teknik-teknik ya supaya kalau dia jujur, sesungguhnya para pelaku perselingkuhan itu sebenarnya internal konflik. Jadi dia sendiri ya? Dia sendiri pergolakan batin yang luar biasa. Karena sebetulnya kan memang fitrah manusia nggak ada ya kalau bahagia kalau menyakiti orang lain, nggak ada. Nggak ada. Nggak dibentuk seperti itu. Iya, kan? betul. Nah, yang menarik ini Coach Yuyun atau Coach Ayi, gimana sih caranya mencegah terjadi perselingkuhan? Faktor-faktor apa yang bisa kita lakukan sebagai suami, sebagai istri yang harusnya ini bisa nih untuk mencegah terjadi perselingkuhan? Oke. Untuk pertama sih yang harus dibangun itu kan adalah sebuah komunikasi yang baik dulu, Haga, Susan. Artinya ketika ini kita samakan analoginya adalah sebuah perusahaan gitu ya. Ini kan perlu nih di awal yang jelas nih komitmen, aturan main dalam sebuah pernikahan. Komunikasi ini komunikasi yang sifatnya memang yang terbuka gitu. Jadi bagaimana si istri itu atau si suami di depan pasangannya bisa jadi diri sendiri, terus menyampaikan dengan clear, artinya dengan jelas apa yang dimau gitu. Nah, komunikasi yang terbuka ini itu biasanya akan meminimal konflik seperti itu. Karena banyak juga klien yang datang misalkan konfliknya karena keuangan, faktor ekonomi yang kadang itu udah terjadi puluhan tahun dalam pernikahan. Artinya kan sudah ada nih batasan yang tidak dibuat di awal, tidak dikomunikasikan dengan baik seperti itu. Nah, itu salah satu cara untuk meminimalkan konflik adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Dan sebelum menikah kita bicara kayak Coach Yuyun bilang, luka batin tadi. Jadi sebelum kita masuk ke pernikahan, pastikan diri kita itu sudah tidak punya sampah emosi atau luka batin dalam diri kita, sehingga kita tidak membawa masalah atau luka di pernikahannya kita gitu. Dan kita juga harus memilih pasangan yang sudah selesai Haga, Susan sama dirinya. Kita lihat misalkan di pola keluarganya, apakah pola didikannya baik, karena orang tua yang biasanya broken home dan biasanya ada tindakan kekerasan, abusive pada saat kecil yang dia rekam, itu akan membentuk juga kepribadian dia pada saat di pernikahan. Dia marah, mukul istrinya, itu juga bisa relate dengan trauma masa kecilnya. Jadi kalau kata orang tua dulu, lihat bibit bebet bobot. Itu tuh memang bener orang tua kita ngajarin tuh. Jadi betul. komunikasi. Ekonomi juga enggak Coach Yun? Terkadang kan apalagi kalau laki-laki ya, itu kan harta tahta wanita. Betul. Nah, dulunya mungkin bareng-bareng dari nol, tapi sekarang dia sudah itu malah dia bisa membeli wanita seperti itu. Nah, itu salah satu faktor juga nggak, Coach Yun? Tentu, itu menjadi pemicu juga ya, pemicu permasalahan rumah tangga ya. Namun kalau Susan perhatikan deh, apakah semua orang yang hidupnya susah, ekonominya pas-pasan, keluarganya berantakan? Tidak. Kita punya sosok keluarga cemara dong ya. Artinya keluarga cemara itu kan gambaran sebuah keluarga yang sederhana gitu ya, tinggal di kampung, tetapi bahagia sekali gitu ya. Artinya ekonomi tidak selalu sebaliknya. Kita lihat artis-artis misalnya ya, kurang kaya apa Cek? Benar. Kurang terkenal apa Cek? Kurang keren apa? Kurang apa? Tapi akhirnya juga berdampak kepada hubungan rumah tangga yang perpisahan. Artinya tidak menjadi faktor utama meskipun menjadi faktor pemicu. Pada balik-balik faktor utamanya tadi mentalitas. Dan satu ya pondasi pernikahan itu yang penting sih.
biasa. Ono masih banyak pertanyaannya. Masih banyak. Banyak ini sebenarnya kalau nak dibaca ke Galuh dari pemirsa di rumah nih. Betul. Karena ini topik yang memang sangat relate dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pemirsa, kita bakal balik lagi di segmen ketiga yang pasti bakal lebih seru membahas tentang tema kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Balik lagi bersama kami di Studio 2 TV, membahas masih mengenai perselingkuhan dan juga kesehatan mental, Cek Susan. Oh, kesehatan mental aku boleh dibahas Cek Susan anaknya. Coach Yuyun sama Coach Ayi, ini kan banyak pasien karena pernikahan ya. Nah, kira-kira apa sih yang pertama kali kita persiapkan Yan untuk awali untuk menikah lah kayak gitu ya? Karena kan pernikahan itu kata uang sebuah kapal. Jadi kapal ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Kapal ini. Coba Coach Yuyun. Iya. Oke, jadi sebelum fondasi lah ya, seperti betul. apa? Pernikahan itu bahkan memulai merencanakan sebuah pernikahan itu dari sebelum menikah, dari memilih pasangan. Ya, dari memilih pasangan tadi sudah kita bahas, pastikan kita menikah dengan yang mentalnya sehat, karena seseorang yang punya banyak trauma dan lain-lain itu akan punya pola perilaku yang refleks ya, auto behavior yang membawa luka-luka batin itu ke pasangan. Tadi Coach Ai sudah mencontohkan orang yang korban kekerasan cenderung akan melakukan itu juga gitu ya. Yang kedua, pondasi. Ibarat sebuah bangunan rumah, kalau pondasinya nggak kokoh, ada hujan badai, roboh. Atau sebuah kapal itu harus punya jangkar. Kalau ada badai di tengah samudra gitu ya, kita harus punya kompas untuk menentukan arah dan punya jangkar untuk membuat kapal kita itu tidak terombang-ambing. Nah, dalam pernikahan pondasinya apa sih? Pondasinya adalah yang pertama, tujuan pernikahan itu sendiri. Apa sih visi misinya? Gitu ya. Kenapa nikah? Karena gini, Cek, kalau kita di ruang konseling itu kita tanya, kenapa memangnya, apa alasannya menikah dengan dia? Apa tujuan menikah? Jawabannya STD, Cek. Udah umur. Terus apa lagi? Disuruh orang tua gitu ya. Udah ditanyain terus, capek gitu ya. Aduh nggak enak lama-lama jomblo, pengen ada yang nafkahin. Ya, itu boleh. Itu salah satu memang tujuan nikah ya itu. Tapi ada satu tujuan yang sebetulnya pernikahan itu kenapa menjadi sebuah perjanjian yang agung, yang luhur. Jadi pernikahan itu sebetulnya adalah ibadah tertinggi seorang manusia gitu ya. Makanya kan menyempurnakan agama bahkan gitu ya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Sampai levelnya itu menyempurnakan agama. Karena di dalamnya kita akan ketemu sesuatu yang harus kita bersabar. Dan kalau kita punya value, sabar itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Sabar itu adalah jalan hidup. Akhirnya kita nggak punya victim mental ya, mental victim, mental korban. Tadi yang kita tadi ngobrol-ngobrol ya tentang perempuan ya, kalau udah punya penghasilan tinggi gitu biasanya arogan sama pasangannya gitu ya. Artinya si perempuan ini nggak punya nilai bahwa menikah adalah sarana dia berkontribusi, memberikan manfaat untuk keluarganya. Nggak ada mindset itu, akhirnya main korban-korbanan. Aku yang lebih capek, ibu rumah tangga di rumah. Kamu nggak tahu aja gitu ya. Aku tuh dari pagi sampai malam nggak jaga anak, ngurus rumah. Jual pempek. Kalau mindsetnya menikah adalah ibadah, adalah kontribusi kebermanfaatan, nggak akan ada tuh. Oke, aku setiap keringat yang ku keluarkan seorang suami mencari nafkah itu jadi bekal aku pulang nanti ya. Tadi kita ngomongin ya tentang makna spiritual bekal aku pulang nanti, bentuk kontribusiku, kebermanfaatanku. Itu enak pernikahan karena nggak sama-sama saling menuntut terus gitu, tapi justru memberi dan memberi gitu. Betul, it's about give and give, bukan take and give ya. Jadi emang harus saling melayani satu dengan yang lain. Apa yang terjadi sampai mau memisahkan. Iya, ibu saya itu pondasinya. Luar biasa ya. Berarti yang saya ambil adalah pemirsa ya, bahwa setia itu adalah bukan karakter. Apa itu? Tapi setia itu adalah pilihan. Iya. Kamu mau jadi setia atau enggak?
Wajib dong. Prinsip Jadi, ya. setia itu bukan Prinsip ya, pilihan, bukan. kewajiban. Wah, luar biasa Enak lagi ya. ya. Bener, itu lebih bagus, itu lebih tinggi lagi. Oh, jadi memang ya salah satu yang jelas iman seseorang berarti gitu ya. Spiritualnya ya. Spiritualnya ya, bahwa tujuan menikah adalah ibadah. Jadi jangan sampai juang hitung-hitungan tenaga. Ya, Ya, betul sekali. Si kok langhitung jago anak, ya kan? Iya. Hitung-hitungan Beresin rumah, semua. jualan pempek pulo, ya dah. Benar. Berarti lah mateng nikah kemarin. Lah ya? mateng. Mateng ya. Duitnya belum mateng-mateng ya? Dulu setengah mateng. Mateng. Jadi ya memang seperti layaknya kita melakukan sebuah perjalanan di pernikahan sendiri kan memang perlu ilmunya. Jadi pastikan kita sebelum kita melangkah ke sebuah pernikahan selain Nah, memastikan kita sehat secara mental, artinya kalau memang kita terpapar isu mental, misalkan orang tuanya misalkan broken home atau ada isu kekerasan waktu kita kecil, itu harus dipulihkan dulu. Nah, kedua ya melengkapi dengan Ilmu. seperti map tadi ya. Jadi jalan perlu mapnya kita, perlu ilmunya. Coach Ai, ini kalau misalnya kita sudah tahu, kita baru tahu, ini baru ketahuan nih si pasangan kita selingkuh, apa yang harus kita lakukan yang paling baik? Kayak gitu. Oke, ya pertama tadi kayak Coach Yuyun dan saya udah jelaskan tuh victim mentality-nya ini udah harus dihapuskan dulu. Regulasi Artinya, emosi. artinya ketika kita udah memastikan diri kita ini mau bertahan dengan banyaknya kelebihan-kelebihan dalam sebuah pernikahan yang tidak cuman buruknya, berarti kan kita harus mau sama-sama untuk bertumbuh dan memperbaiki gitu. Oke. Kalau memang Emosi sudah ya berarti ketahuan diturunkan regulasi ya? untuk Betul. emosinya gitu. Nah terus apalagi? Atau kita harus ngomong berdua seperti itu dengan si pasangan? Ya, Tentu itu didiskusikan diperlukan. gitu ya. Komunikasi ya. Bahkan tadi kayak Coach Yuyun bilang, kalaupun pada at the end misalkan berpisah juga kita bisa memilih jalan yang baik karena di situ bagaimanapun ada yang namanya anak. Nah ini pola trauma ini jangan sampai menurun ke anak gitu. Oke orang tua berpisah, tapi kita bisa berkomitmen untuk saling membesarkan anak berdua misalkan. Jadi kalau udah kadung gimana nih tindakan kita? Ya dipastikan dulu apa yang mau kita ambil nih. Kalau memang mau bertahan, ayo sama-sama menurunkan ego, membangun awareness tentang membangun lagi value dalam pernikahan, membangun ulang ya artinya. Dan kalaupun memang sudah tidak bisa dipertahankan gitu, ya ini bagaimana komunikasinya untuk bagaimana masalah pisah harta, misalkan pola pengasuhan, itu nanti udah harus dibicarakan juga dengan baik gitu. Apapun keputusan yang diambil seperti itu. Ada nggak pasien yang datang sudah melakukan kontak fisik karena mentalnya terganggu? Mungkin ya mencoba untuk bunuh diri kah, atau itu pernah nggak? Banyak biasanya bentuk frustasi dari luka Baru-baru ya, ini luka. mungkin ada apa ini? Ada yang dari mulai yang membenturkan ke dinding, Wow. kemudian menyayat tangan, minum antimo 40 biji gitu ya. Nyebutin merek ya. Agai kemarin Jauh perjalanan saya. 20 biji. Cak sampai ke Maroko ya. 40 kan obat ya, obat tenang di perjalanan Iya, itu. iya, iya. Agai dulu jual-jual barang waktu penting ya. Yo, jual loh. Itu bukan pening era itu. Utang, ya? Utang, bayar utang. Jadi di awal memang yang perlu kita berikan bantuan adalah bantuan psikologisnya sih. Ya, kemudian keduanya ya, baik pelaku maupun korban ya perselingkuhan. Karena kedua-duanya, pelaku pun tadi yang saya bilang, pelaku sesungguhnya adalah punya luka batin juga yang menyebabkan dia berselingkuh dan mengkhianati pasangannya. Itu kebanyakan yang kemarin tadi kontak fisik biasa yang berumah tangga atau remaja? Yang sudah rumah tangga ya. rumah tangga. Kalau yang remaja, Ada juga. biasanya Ada juga. lebih ke demotivasi belajar, jadi mogok sekolah, pola makan, nggak bisa tidur gitu ya. Tapi ada juga salah satu case yang pernah saya handle itu sampai self harm ya, artinya menyayat tangan. Itu belum menikah, tapi memang makanya CHG Susan saya bilang tuh pola pengasuhan itu adalah penyumbang trauma terbesar ya. Ya. Jadi ketika terjadi kekerasan di pernikahan orang tuanya atau di rumahnya, cara orang tua memperlakukan dia, wah itu bisa menyebabkan patah hati pertama yang berasal dari rumah gitu. Dan itu sulit sekali pemulihannya sampai self harm gitu. Saya tanya apa nih yang didapat dengan melukai diri sendiri? Kepuasan. Karena tangki cintanya kosong, dia perlu dapat atensi dari orang lain. Dengan dia melakukan itu, dia merasa orang akan iba, Nyaman ya jadinya gitu. Iya.
kasihan sekali gitu. Bahkan ya jangan sampai juga terjadi di case juga gitu, ini bukan remaja tapi di anak kecil yang sampai tuh menggigit jari tangannya ketika dia nervous, ternyata dia pernah melihat orang tuanya melakukan tindak kekerasan kepada dia, meskipun tidak secara fisik kena, tapi bentakan, makian, itu menyebabkan dia merasa nervous, ada yang gigit jarinya. Nah itu kasihan sekali, karena kalau di remaja mungkin masih bisa untuk konsul atau cerita curhat sama temennya, tapi kalau anak-anak bagaimana? Gitu. Komunikasi aja susah ya. Iya, agak kemarin sekali. kuku juga lapar ya. Iya, gigit jari itu depresi, bingung, dia bingung. Iya. Nah, jadi mungkin faktor usia pernikahan itu ada pengaruh juga nggak sih, Coach? Apakah memang kebanyakan kejadian perceraian atau perselingkuhan itu di bawah 10 tahun atau di bawah 5 tahun, atau emang bahkan yang sudah 20 tahun pun masih tetap punya potensi terjadi perselingkuhan? Iya. Jadi kita pahamin ada sebuah challenge ya untuk setiap stage pernikahan. Jadi misalkan kita 1-5 tahun, oke, mungkin kita masih beradaptasi dengan pola di pernikahan sendiri, pola yang dilakukan pasangan. Tapi bukan berarti di pernikahan 10-15 tahun aman aja. Karena pada saat itu kita lupa kadang untuk menumbuhkan lagi. Artinya sudah ada keterbiasaan yang menjadi sebuah pola, ya udahlah, pasangan juga udah sama-sama paham. Terus nggak ada lagi untuk growth mindset, artinya nggak bertumbuh lagi, nggak berusaha untuk menjadi versi terbaik dalam dirinya gitu. Nah itu menyebabkan ada challenge lagi di pernikahan di 10-15. Bahkan ya Coach, kemarin ada saya handle klien usia pernikahan 25 tahun gitu ya, perselingkuhan ya. Ternyata setelah digali penyebabnya ya memang karena emotional bondingnya sudah menurun, Jadi kalau awal-awal pernikahan kan kompak ya, membesarkan anak, menyekolahkan anak, kayaknya nggak kepikiran gitu ya untuk selingkuh-selingkuh. Kita aja sibuk banget gitu ngurusin anak, nyari duitnya dan lain-lain gitu ya. Tapi setelah anak-anak dewasa sudah pada menikah, ternyata ada rasa hampa di situ. Ada ikatan emosional yang tidak terpupuk di situ. Akhirnya dampaknya ya ketemu sama lingkungan yang ini, akhirnya kejebak gitu dalam pernikahan. Jadi setiap fase-fase pernikahan itu memang ada challenge-nya masing-masing. Ya. Berarti waktu berdua untuk suami istri juga penting ya. Penting banget untuk memupuk. Iya, tetap pacaran ya. Iya. Dan biasanya kalau udah 25 tahun ke atas, pasangan itu kan sudah selesai dengan membesarkan anak-anak dan lain-lain, harus punya value baru yang menjadi challenge mereka. Misalnya apa? Jalan-jalan berdua gitu ya, atau punya, biasanya kalau saya berikan dalam proses konseling itu PR ya, berupa project-project sosial. Jadi gini, supaya orientasi pernikahannya tidak berorientasi kepada diri sendiri saja, tapi sudah mulai berkontribusi ke lingkungan sosial. Punya proyek-proyek sosial gitu sesuai bidangnya mereka masing-masing. Itu yang akan menyibukkan masa-masa tuanya gitu ya. Dan tetap punya value, punya nilai, pernikahan ini tetap bermakna, dan itu biasanya membuat langgeng gitu. Wow, luar biasa. Ini nggak bisa nambah sejam lagi nggak sih? Di luar dari ini aja. Setiap seperti adalah ya salah satu artis itu dia bilang kenapa bisa bertahan berapa puluh tahun tuh, ternyata setiap tahunnya mereka merencanakan sesuatu yang menjadi goals bersama ya, tujuan bersama. Gitu. Penting banget. Iya, tahun ini misalnya nak ngambil ruko siko, begancang nyari duit. Jangan diambil ruko. Jangan dibeli. Wow, makin seru deh sebenarnya, tapi kita tidak terasa Cik Susan. Lah berada di penghujung acara, agak kontak Mbak EDM. Iya, ya kan, EDM Mbak. Atau datang ke klinik boleh? Datang ke klinik ya pemirsa juga. Ini Coach Yun sama Coach Ai boleh kasih himbauan dulu buat pemirsa di rumah, khususnya emak-emak mungkin ya. Ya, silakan Coach. Coach Ai, Coach Yun dulu. Kalau saya mengutip perkataan Stephen Covey ya, jadi highest happiness sekaligus deepest pain gitu ya, kebahagiaan tertinggi sekaligus penderitaan terdalam always come from home. Jadi selalu datang dari dalam rumah. Jadi dengan memperbaiki pola komunikasi, membangun pondasi rumah tangga gitu ya, banyak belajar tentang skill berumah tangga, skill relation, itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita jauh lebih baik, lebih sehat mental, dan juga produktivitasnya akan terus sebagai seorang manusia semakin baik. Itu dari saya. Wow. Lalu Coach Ai? Iya.
Saya mau tekankan luka batin itu adalah sesuatu yang kadang tidak kita sadari, sama seperti kita ini sakit kepala sebenarnya. Kita buru-buru minum obat. Nah, luka batin terkadang itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang urgent untuk diselesaikan. Padahal pola trauma yang tersimpan, artinya emotion trap, itu akan menimbulkan perilaku yang destruktif, terutama ketika sudah memasuki pernikahan. Jadi pastikan menyelesaikan luka batin sebelum memasuki pernikahan. Karena ibaratnya perjalanan jauh, kita ini harus nggak boleh bawa beban di pundak kita. Itu Coach. Mantap. Thank you so much para coach. Coach Yuyun dan Coach Ayi, terima kasih banyak Terima kasih, waktunya, Cek motivasinya, Susan. nasihatnya, mudah-mudahan mendapatkan manfaat, pasti ya mendapatkan Pasti. manfaat karena Wal TV Halo Palembang ini pasti memberikan informasi yang luar biasa buat pemirsa di rumah. Sekali lagi ya, jadilah orang yang setia. Karena Ya, setia karena itu, setia itu akan mendapatkan hasil yang baik. ya, Wah, setia itu seperti bukanlah pilihan tapi harus kewajiban ya. Benar. Pemirsa jangan lupa terus nonton Halo Palembang setiap Senin sampai Sabtu karena kita tiap hari ada tema-tema yang menarik dan juga narasumber-narasumber yang inspiratif yang pastinya bakal juga info yang bermanfaat buat Mang Cek Wicek di rumah. Jadi akhir kata aku Hage Kainde. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengalir bermuara kesungi musik juga. Elok laku ngaisi upo Cina menawan. Buat kakak siang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau melah sungi musik kesungsan.